Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nanti pembelajaran kita, kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, anak sekalian, hari ini kita bertemu ya dalam pembelajaran secara daring, ya, pendidikan kewarganegaraan yang kita laksanakan secara virtual, ya. Hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama, ya. Bapak sudah memberikan materi ya melalui grup WA kita. Harapan Bapak materi itu sudah kalian pelajari di rumah ya. Minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak asasi manusia ya. Bapak akan coba tayangkan slide. Materi ini berkaitan juga dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu tentang hak asasi manusia. Maka hari ini kita dalam pertemuan ini akan mempelajari tentang kasus-kasus ya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pembelajaran ini tentu ada tujuan yang akan kita capai. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Apa itu hak asasi manusia? Kalau kita mengacu kepada pengertian hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada yang bisa kasih contoh satu, misalkan hak asasi manusia itu apa saja? Ada yang bisa kasih contoh? Hak untuk hidup, Pak. Hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, kemudian hak untuk menyatakan pendapat juga boleh, kemudian hak untuk bekerja, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Baik, bagus sekali. Nah, kemudian ada beberapa macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Ada yang tahu contohnya, hak asasi pribadi itu seperti apa? Berpendapat. Hak untuk berpendapat boleh, baik, benar. Hak berpendapat, ya, hak untuk bekerja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hak asasi ekonomi, misalkan dia mengelola sumber daya alam, kemudian melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan ekonomi, itu hak ekonomi. Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dari hukum, ya. Tidak, artinya tidak dibeda-bedakan di hadapan hukum. Kemudian hak asasi politik, ya, hak untuk memilih, hak untuk dipilih, ya, hak asasi politik. Kemudian hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Ya. Nah, baik anak sekalian, nanti Bapak coba share video ya. Nanti silakan kalian perhatikan. Nanti setelah itu baru kita bahas lagi ya. Baik, tadi sudah menyaksikan ya materi yang bahan ajar yang sudah Bapak tampilkan tadi. Baik, kita lanjut ya. Jadi pelanggaran HAM itu ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sifatnya diskriminasi. Jadi diskriminasi ini ya pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang lain. Dikatakan diskriminasi kenapa? Karena diskriminasi ini salah satu cirinya adalah menindas. Kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Satu sisi dia merugikan orang lain, satu sisi dia melakukan tindakan kekerasan, gitu ya. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, ya, penyiksaan. Ini termasuk sifat yang berat. Ada yang bisa kasih contoh? Membunuh orang, Pak. Menganiaya.
ya menganiaya ya. Pinter-pinter ini berarti udah paham ini ya. Kan tindakan kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain ya, atau hilangnya nyawa. Nah, ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pembunuhan Munir. Ya, kita ingatkan kembali ya. Jadi ada pembunuhan Marsina, kemudian ada penculikan aktivis 1997 dan 1998, kemudian penembakan mahasiswa Trisakti. Banyak korban di situ pada saat itu sehingga ya terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan di situ. Kemudian peristiwa Tanjung Priok ini berkaitan tentang juga demonstrasi, kemudian ada perampokan. Kita lihat di situ ada beberapa penyebab ya. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku. Di antaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ada yang tahu nggak maksudnya apa itu? Mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Ya, dia lebih mementingkan diri sendiri ya daripada kepentingan orang lain. Jadi semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM, nggak ngerti tentang HAM. Ya, maka kita penting belajar HAM itu supaya apa? Supaya kita bisa menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Yang selanjutnya adalah sikap tidak toleran. Nah, ya, tidak saling menghormati, menghargai ya. Kemudian sikap cuek terhadap sesama teman. Faktor eksternalnya silakan salah satu siswa. Juga Pak, Ya, faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM, kekuasaan, ketidaktegasan penegak hukum, penggunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. baik ya. Kalau penyalahgunaan kekuasaan itu contohnya seperti apa? Siapa yang bisa ngasih contoh kira-kira? DPR Pak, DPR. Ya, DPR gimana DPR? Kenapa DPR? Korupsi. Korupsi. Ya. Apalagi selain korupsi? Menyalahgunakan uang rakyat. Menyalahgunakan uang rakyat. Baik. Contohnya misalkan ya bisalah DPR ya membuat suatu peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat sehingga dapat merugikan rakyat. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Baik, nah sekalian, selanjutnya nanti Bapak akan share materi di grup. Silakan kalian baca-baca di rumah, termasuk juga dengan link podcast ya. Nanti silakan kalian isi setelah materi pembelajaran ini kita tutup ya. Baik, sekalian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hari ini pembelajaran kita terkait dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus ini silakan nanti kalian cari materinya di beberapa referensi yang ada di internet juga boleh, di buku juga boleh. Nah, penting kita mengetahui tentang kasus pelanggaran ini apa? Karena supaya kita untuk bisa menjaga diri supaya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita tahu kita bisa klasifikasikan mana yang menjadi pelanggaran HAM berat, mana yang menjadi pelanggaran HAM ringan, sehingga nanti dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, harapannya adalah kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa sebagai negara itu bisa menerapkan, menghargai, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, ya, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Ya, saya pikir hari ini cukup. Sekian untuk pengantar materinya. Nanti materi selanjutnya silakan kalian pelajari sendiri di materi yang sudah Bapak bagi, termasuk juga di buku elektronik yang sudah Bapak bagi di Google Classroom. Ya, nah itu tolong dibaca-baca bab 1 bab 2-nya supaya nanti kalian punya referensi untuk belajar materi selanjutnya, khususnya untuk menyiapkan diri untuk ujian semesternya nanti. Ya, sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa dulu sebelum kita meninggalkan room ini, supaya nanti belajar kalian bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa mulai.
Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.